Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali untuk hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu nyata dan limpah kepada setiap kami. Pagi ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya melalui kebenaran firman-Mu, iman kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang menghargai akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, karya Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman hari ini, dan kami semua yang mendengar diberkati oleh firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39. Saya akan membaca untuk saudara-saudara semua, dan Bapak Ibu dan saudara bisa menyimak Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dari dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema, karya Kristus bagi orang berdosa. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 sampai 41. Itu adalah satu khotbah yang sangat luar biasa, khotbah dari seorang rasul, yaitu Rasul Paulus ketika ia berada di Antiokhia. Satu khotbah yang hebat, satu khotbah yang sangat membangun, satu khotbah yang juga menghibur, satu khotbah yang juga menguatkan saudara. Kalau saudara membaca ini, satu hal yang khotbah yang luar agung, luar biasa saudara. Ada banyak hal yang Rasul Paulus sampaikan di dalam khotbahnya itu. Namun pada intinya apa yang ia sampaikan adalah tentang Yesus dan apa yang Yesus lakukan, apa yang terjadi dengan Yesus. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah apa saja karya Kristus bagi orang berdosa menurut Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Apa saja yang menjadi karya Kristus di dalam hidup kita sebagai orang-orang berdosa? Yang pertama, saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, hanya di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Saudara, di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Saudara, berita semacam ini bukanlah sebuah berita yang dikarang oleh seorang hamba Tuhan, atau dikarang oleh Rasul Paulus sendiri, atau berita yang dikarang oleh gereja demi membuat orang tertarik untuk datang beribadah di gedung gereja, bukan. Tetapi berita bahwa hanya di dalam Kristus ada pengampunan dosa adalah suatu berita yang sudah diwartakan bahkan sejak sebelum Kristus datang ke dalam dunia. Saudara, ketika kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, mari kita melihat Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima. Dikatakan di dalam bagian ini, dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, berita tentang pengampunan dosa, bahwa Yesuslah yang di dalam Yesuslah ada pengampunan dosa, disampaikan jauh-jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan kemudian dinyatakan
dibuktikan di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang sebentar lagi kita akan rayakan. Bahkan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 mengatakan begini. Injil Matius pasal 1 ayat 21 mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah kata malaikat, bahwa Yesus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Jadi sekali lagi saudara, karya Kristus bagi orang berdosa, bagi saya, bagi saudara, adalah di dalam Kristus. Dan hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Yang kedua saudara, apa karya Kristus bagi orang berdosa menurut Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39. Yang kedua adalah hanya di dalam Kristus ada pembebasan dari segala dosa. Saudara, di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudara, di dalam terjemahan lain dikatakan, di dalam Kristus ada pembenaran. Di dalam Kristus kita dibenarkan, dijadikan benar, dinyatakan benar oleh karena Kristus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sejak manusia jatuh di dalam dosa, hidup manusia itu diperbudak, dikuasai, dibelenggu oleh dosa. Dosa makin merajalela menguasai hati dan pikiran manusia. Dosa itu mencengkeram hidup manusia. Celakanya, tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan manusia dari dosa dan kuasa dosa. Manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari cengkeraman dosa. Orang tua kita pun tidak bisa melepaskan kita dari cengkeraman dosa. Pendeta kita, gembala sidang kita, majelis kita tidak akan mampu melepaskan saudara dan saya dari cengkeraman dosa. Hanya di dalam Kristuslah ada pembebasan dari segala dosa. Hanya di dalam Yesuslah ada pembenaran itu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat Roma 5 ayat yang pertama. Saudara, kitab Roma pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, yaitu dibenarkan oleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dosa telah membuat kita menjadi musuh Allah. Dosa telah membuat diri kita menjadi seteru Allah. Seperti tadi saya katakan, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan kita dari dosa. Tetapi syukur kepada Allah, Yesus Kristus, dan di dalam Dia kita dibenarkan melalui iman kepada Kristus Tuhan. Kita menjadi hidup berdamai kembali dengan Allah. Itulah kata Roma pasal 5 ayat yang pertama. Coba kita melihat satu ayat lagi di dalam Galatia 5 ayat yang pertama, saudara. Kitab Galatia pasal yang kelima. Saudara bisa lihat, pastikan di sana Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Saudara, seperti tadi katakan bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia diperbudak oleh dosa, dikuasai oleh dosa, dicengkeram oleh dosa, menjadi hamba dosa. Tetapi saudara, di dalam Kristus kita dimerdekakan. Di dalam Kristus kita dibenarkan. Di dalam Kristus kita dibersihkan. Itulah karya Kristus bagi orang berdosa seperti saya dan saudara. Bersyukur hari ini kita bisa belajar. Kita diingatkan lagi melalui Kisah Para Rasul 13 ayat 38-39. Ada dua karya Kristus, karya yang besar di dalam kehidupan kita orang berdosa. Hanya di dalam Dia ada pengampunan dosa. Hanya di dalam Dia ada pembebasan dari segala dosa. Terakhir saya mau katakan kepada saudara,
Masalah terbesar dalam hidup manusia bukanlah masalah ekonomi. Masalah terbesar dalam hidup manusia bukanlah masalah pekerjaan. Masalah terbesar dalam hidup manusia bukan masalah kampung tengah perut kita, bukan. Tetapi masalah terbesar dalam hidup manusia, dalam diri saya, dalam diri saudara, adalah dosa. Kita dicengkram, dikuasai oleh dosa. Dan hanya di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada pembebasan dari segala dosa. Kiranya melalui firman Tuhan ini, di dalam kita menyambut Natal, kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Karena kita memiliki Yesus. Kita memiliki Dia yang membebaskan kita dari dosa dan yang mengampuni dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini, yang mengingatkan kepada kami kembali akan karya-Mu di dalam hidup kami sebagai orang berdosa. Hanya di dalam Engkau ada pengampunan dosa. Hanya di dalam Engkau ada kebenaran, ada pembebasan dari dosa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, Engkau memilih kami. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini, mereka yang masih ragu akan imannya, biarlah Tuhan mantapkan imannya. Mereka yang masih belum percaya kepada Kristus, melalui kebenaran firman-Mu hari ini, mereka mau membuka hati untuk percaya hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera. Haleluya.